Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik di rumah baik-baik aja ya. Di hari Minggu yang cerah ini, kita akan kembali memulai ibadah kita dengan tetap online di rumah masing-masing. Jadi sebelum kita mulai, biar diberkati ibadahnya, kita berdoa, kita tundukkan kepala, lipat tangannya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi di pagi yang cerah ini. Kembali anak-anak-Mu menghadap hadirat-Mu di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih karena berkat-Mu kami bisa bangun di pagi hari ini. Dan kami bisa mempersiapkan diri kami untuk kembali beribadah, memuliakan nama-Mu di hari Sabat ini ya Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati, agar ibadah ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Dan kami bisa memetik benih yang sudah kami dapatkan dari ibadah ini untuk kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk lagu pembukaan, mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Selanjutnya, mari kita nyanyi lagu Bila Roh Allah Ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Shalom adik-adik. Ya, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mbak Vista akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-Mu, dan kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kiranya Engkau berkati agar apa yang akan kami dengarkan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, untuk firman kali ini diambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-18 sampai dengan 20. Nah, untuk kali ini kita simak video berikut ya. Pada suatu masa, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja bernama Saul. Waktu itu, Daud telah memenangkan perang melawan Goliat dan orang Filistin. Ia dipanggil oleh Raja Saul untuk menemuinya.
Raja Saul mempunyai anak bernama Yonatan. Sejak pertemuan itu, Yonatan dan Daud menjadi teman karib. Daud mengasihi Yonatan, begitu juga Yonatan mengasihi Daud. Sebegitu erat persahabatan mereka, sampai membuat Yonatan memberikan baju perang, pedang, panah miliknya kepada Daud. Daud kemudian diangkat menjadi panglima perang. Kemanapun Raja Saul menyuruhnya berperang, Daud selalu menang. Ini membuatnya sangat disukai rakyat dan prajurit lainnya. Daud disambut begitu meriah setelah menang perang dengan nyanyian, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Hal ini membuat iri hati pada Saul. Raja Saul berencana membunuh Daud. Raja Saul menyuruh Daud memainkan kecapi di istana. Daud melakukannya. Saat Daud sedang memainkan kecapi, tiba-tiba Raja Saul melemparkan tombak ke arah Daud. Bersyukur, Daud dapat mengelaknya dan melarikan diri. Raja Saul sadar bahwa Daud disertai oleh Tuhan. Ini membuatnya semakin takut kehilangan tahtanya. Ia kemudian berencana lagi membunuh Daud. Ia mengatakannya kepada orang-orang istana termasuk Yonatan. Yonatan yang sangat mengasihi Daud berusaha menolongnya dengan berbicara kepada ayahnya bahwa Daud adalah anak baik dan membantu memenangkan perang. Yonatan memohon agar Daud tidak dibunuh dan ditangkap. Raja Saul berkata bahwa tidak akan membunuh Daud, tetapi untuk mencegahnya, diam-diam Yonatan menyuruh Daud untuk tidak datang di makan malam perjamuan dengan raja dan bersembunyi. Ini membuat Raja Saul marah besar, mengetahui anaknya juga membela dan berusaha menyelamatkan Daud. Keesokan harinya, Daud dan Yonatan bertemu di padang. Yonatan menceritakan situasi yang terjadi di istana dan menyuruh Daud benar-benar pergi meninggalkan istana. Mereka bertangis-tangisan dan berpelukan sebelum berpisah. Daud dan Yonatan saling mendoakan agar mereka sama-sama disertai dan berjanji untuk tetap bersahabat. Nah, adik-adik, dari video yang sudah kita tonton tadi, kira-kira adik-adik dapat pesan apa coba? Kalau menurut Mbak Vista, ada dua hal yang bisa kita dapat. Hal yang menyedihkan, tetapi juga ada hal yang baiknya juga. Hal yang menyedihkan menurut Mbak Vista adalah saat kita tahu bahwa sikap iri hati dari Raja Saul ternyata membuatnya melakukan tindak kejahatan. Padahal ia kan seorang raja, tetapi sikapnya tidak menunjukkan kebijaksanaan. Tapi juga ada hal baiknya juga. Kalau ternyata kita tahu bahwa Tuhan itu benar-benar menyertai Daud bahkan saat dia akan dibunuh. Selain itu juga Tuhan memberikan penolong, yaitu sahabatnya Yonatan, untuk membelanya sampai membantunya melarikan diri dari istana. Nah, kita jadi belajar bahwa Tuhan yang dulu menyertai Daud saat mengembalakan domba, ternyata Tuhan yang sama juga yang menolong Daud saat berperang melawan Goliat, melawan orang Filistin, dan bahkan saat dia akan diancam dibunuh oleh Raja Saul. Nah, kita mau belajar kalau Tuhan aja menyertai Daud kapanpun dan dimanapun. Begitu juga kita pasti selalu disertai Tuhan dimanapun dan kapanpun kita berada. Syaratnya adalah adik-adik harus rajin-rajin berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan, dan juga jangan lupa untuk melaksanakan kehendak-kehendak Tuhan. Percaya saja, pasti Tuhan akan menyertai adik-adik dimanapun dan kapanpun adik-adik berada. Nah, semoga firman hari ini bisa menjadi berkat ya buat adik-adik, sehingga adik-adik bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Mbak Vista, sampai ketemu di sekolah minggu depan. Tuhan berkati. Halo teman-teman, gimana nih firman yang barusan kita dengerin? Apakah teman-teman merasa terberkati?
Puji Tuhan kalau teman-teman merasa terberkati ya. Jangan lupa untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, saat ini aku juga mau ingetin nih untuk teman-teman absen ke wali kelasnya masing-masing. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di deskripsi box. Oke, sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk berkat-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan karena Engkau terus menyertai dan melindungi kami, memberikan kami kesehatan. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Engkau terus menyertai kehidupan kami hingga detik ini. Tuhan Yesus, di masa-masa seperti ini Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan kami, Bapa, kiranya Tuhan yang terus memberikan kesehatan Tuhan dan menjauhkan kami dari segala macam penyakit termasuk dari virus corona, Bapa. Dan saat ini Bapa, kami juga mau bersyukur Tuhan untuk ibadah yang boleh berlangsung. Kami bersyukur Tuhan kami masih boleh diberi kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Meskipun kami hanya bisa di rumah kami masing-masing, Bapa. Saat ini kami berdoa Tuhan supaya virus corona ini bisa cepat ditemukan Tuhan, jalan keluarnya, bisa ditemukan vaksin yang bisa melindungi kami dari corona ini, Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati supaya virus corona ini cepat pergi sehingga kami bisa kembali bersekolah, kami bisa kembali berkumpul secara offline, dan kami bisa bersekolah minggu lagi di gereja kami tercinta. Bapak Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami Bapa, meskipun saat ini kami harus menjalankan sekolah secara online di rumah kami masing-masing, tapi kiranya Tuhan terus menyertai, memberikan kami hikmat marifat-Mu sehingga kami bisa terus fokus belajar meskipun hanya dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami tidak melanjutkan setiap aktivitas kami, kiranya Tuhan yang memberkati supaya setiap apapun perkataan, perbuatan, dan pikiran kami bisa surut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh bersekutu bersama-Mu di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yeay, puji Tuhan teman-teman, ibadah sudah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing dan sampai ketemu di ibadah minggu depan. Dah.